Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, sahabat guru penggerak. Kali ini ada informasi lebih lanjut mengenai tes kemampuan akademik atau TKA sebagai pengganti ujian nasional yang akan mulai diterapkan pada November tahun 2025 ini. Seperti apa informasinya? Ikuti penjelasan saya berikut ini. Tahun ini, bulan November nanti kelas 12 itu ada namanya tes kemampuan akademik. Itu gantinya ujian nasional. Tapi sifatnya tidak wajib dan tidak menjadi penentu kelulusan. Sing gelem melu yo silakan ikut, sing ora gelem yo wis, kira-kira begitu. Tetapi hasil tes itu nanti menjadi dasar untuk seseorang bisa kuliah. Yang SMP, hasil tes kompetensinya itu dasar untuk dia melanjutkan ke SMA, yang SD dasar untuk dia melanjutkan ke SMP lewat jalur prestasi. Sebagaimana kutipan video yang telah kita simak bersama bahwa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan alasan pemerintah mengadakan tes kemampuan akademik atau TKA yang informasinya tidak diwajibkan bagi siswa untuk mengikutinya. Dia berujar selama ini sifat tes di penghujung jenjang akademik seringkali dinilai sebagai sumber stres bagi para siswa, sehingga TKA didesain untuk mereka yang memang siap dan mampu menghadapi tes guna menambah penilaian individu. Kenapa tidak wajib? Karena banyak masyarakat yang menganggap tes ini membuat stres. Bagi yang kira-kira dia stres, ya nggak usah ikut. Untuk yang siap, ya dia ikut, kata Abdul Mukti saat ditemui usai agenda taklimat media yang diadakan di kantor Kemendikdasmen Jakarta Pusat. Sebelumnya, Kemendikdasmen menyampaikan tes kemampuan akademik atau TKA akan mulai diterapkan tahun ini bagi kelas 12 SMA dan SMK pastinya ya. Dan tahun depan bagi kelas 6 SD dan kelas 9 SMP. Disebut sebagai pengganti ujian nasional atau UN. Namun, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atif Latiful Hayat menjelaskan selain sifatnya yang tidak wajib, perbedaan lain terletak pada TKA yang bukan menjadi penentu kelulusan. Seperti penjelasan Bapak Abdul Mukti pada video sebelumnya tadi. Adapun keputusan untuk menetapkan TKA tidak serta-merta menggantikan peran asesmen nasional sebab, kata dia, tujuan keduanya memang berbeda. Untuk asesmen nasional wajib diikuti oleh satuan pendidikan yang bertujuan menilai capaian pembangunan pendidikan. Sedangkan tujuan TKA untuk mengetahui potensi dan kemampuan akademik siswa. Lebih lanjut, Menteri Mukti menyatakan khusus untuk kelas 12 hasil dari penilaian TKA dapat menjadi komponen penilaian pada seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP masuk perguruan tinggi. Sistem ini tidak menjadi penentu kelulusan tetapi bisa memengaruhi proses ke jenjang selanjutnya. Misalkan kelas 12 akan masuk ke perguruan tinggi, maka nilai TKA-nya akan mempengaruhi untuk mereka masuk perguruan tinggi terutama di jalur prestasi. Dirinya juga menyampaikan bagi murid kelas 12 terdapat 3 mata pelajaran wajib yang akan diujikan dalam TKA sesuai asesmen negara, yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika. Sementara pelajaran wajib yang nantinya diujikan untuk kelas 6 dan kelas 9 SMP adalah Bahasa Indonesia dan Matematika. Di samping mata pelajaran wajib tersebut, peserta TKA dari seluruh jenjang akan diminta memilih 1 atau 2 mata pelajaran pilihan tambahan. Khusus untuk kelas 12, mata pelajaran yang dipilih bisa disesuaikan dengan jurusan atau program studi yang dia impikan di perguruan tinggi. Demikian informasi tentang tes kemampuan akademik atau TKA yang pada dasarnya akan diberlakukan mulai November tahun 2025 khusus untuk kelas 12 baik SMA maupun SMK.
yang nantinya insya Allah hasil dari tes tersebut bisa digunakan sebagai nilai tambahan untuk masuk perguruan tinggi negeri, khususnya pada jalur prestasi. Pun demikian untuk kelas 6 SD dan kelas 9 SMP yang insya Allah akan dilaksanakan pada tahun 2026, yang nantinya tes kemampuan akademik tersebut hasilnya akan digunakan untuk masuk jenjang berikutnya, yang SD masuk ke SMP, yang SMP masuk ke SMK dengan menggunakan jalur prestasi, sama halnya dengan kakak-kakak di kelas 12 SMA SMK. Tambahan pula bahwasanya tes kemampuan akademik atau TKA ini ditegaskan tidak wajib diikuti oleh murid, sehingga nanti apabila murid tersebut merasa kurang mampu dan kemudian tidak mengikuti tes TKA pun juga tidak apa-apa. Namun demikian, bergulirnya waktu tentu nanti akan ada kebijakan yang tentunya tidak merugikan bagi seluruh murid. Harapannya tes kemampuan akademik tersebut nantinya bisa diikuti oleh seluruh murid sehingga mereka benar-benar mendapatkan hasil atau prestasi yang membanggakan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Demikian, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.